Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iksan Fikri dari Prodi Pendidikan Agama Islam dengan NIM 1211011452, dosen pengampu yaitu Bapak Edi Marwan, MPDI. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan beberapa pertanyaan terkait tentang moderasi beragama. Yang mana bunyi pertanyaan pertamanya ialah, jelaskan moderasi agama menurut pemahaman Anda. Moderasi agama adalah proses memahami sekaligus mengamalkan ajaran agama secara adil dan seimbang, agar terhindar dari perilaku ekstrim atau berlebihan saat mengimplementasikannya. Cara pandangan dan sikap moderat dalam beragama sangat penting bagi masyarakat natural dan multikultural, atau seperti negara kita ini, negara Indonesia. Karena hanya dengan cara itulah keragaman dapat disikapi dengan bijak serta toleransi dan keadilan dapat terwujud. Kita masuk soal yang kedua, yaitu apakah ekstrim dalam beragama itu buruk, dan jelaskan dengan contohnya. Seperti yang kita ketahui bahwa beragama secara ekstrim tidak diajarkan sejak zaman Rasulullah SAW. Oleh karena itu, ekstrim dalam beragama sangat buruk karena akan memberikan dampak negatif terhadap agama itu sendiri dan akan menimbulkan bencana di luar agama itu. Ekstremisme akan menyebabkan agama menjadi pihak yang tertuduh atau munculnya disharmonis di antara masyarakat lokal dan internasional. Seperti contohnya, itu mengkafirkan orang atau suka buruk sangka dan atau menuduh orang. Yang ketiga, terorisme dan menistakan agama. Masuk soal yang ketiga ialah, samakah moderasi beragama dengan moderasi agama, dan sertakan contohnya. Jawabannya itu tidak sama. Agama tidak perlu dimoderasikan karena agama itu sendiri telah mengajarkan prinsip moderasi, keadilan, dan keseimbangan. Jadi, bukan agama yang harus dimoderasi, melainkan cara penganut agama dalam menjalankan agamanya itulah yang harus dimoderasi. Tidak ada agama yang mengajarkan ekstremisme, tapi tidak sedikit orang yang menjalankan agama berubah menjadi ekstrim. Seperti contoh, tidak mengejek masyarakat yang berbeda agama, saling rukun tolong menolong walaupun berbeda agama. Yang ketiga, selalu rukun walaupun berbeda agama. Yang keempat, tidak memaksakan orang lain untuk mengadut agama kita sendiri. Masuk soal yang keempat ialah, mengapa moderasi beragama diperlukan. Jadi, dalam hal ini pentingnya moderasi beragama ialah karena ia menjadi cara mengambilkan praktek beragama agar sesuai dengan esensinya, dan agar agama benar-benar berfungsi menjaga harkat dan martabat manusia, tidak sebaliknya. Masuk soal yang kelima ialah, sebutkan moderasi beragama pada masa Rasulullah SAW. Pada masa Rasulullah SAW, moderasi beragama ini sesuatu yang sudah ada, patut disadari. Nilai dan perspektif moderasi beragama telah ada pada diri Rasulullah SAW, pada ajaran-ajaran yang terukur dalam sikapnya dan terpancar pada tindakannya. Tentu saja, pandangan moderasi beragama ini Nabi Muhammad SAW diuji oleh sikap perlawanan, fitnah, dan cemooh pihak-pihak yang tidak setuju dengan Nabi Muhammad SAW. Namun demikian, Rasulullah SAW bersikap lemah lembut. Selain itu, sifat Rasulullah SAW ini dapat membuat golongan non-muslim yang ada di Madinah mendengarkan seruan-seruan kebaikan dan perdamaian yang disampaikan Rasulullah SAW. Demikian penjelasan saya mengenai tentang moderasi beragama ini.
Akhiru kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.